Selamat datang di pertunjukan sulap terbaik di dunia. Otsutsuki adalah dewaku, dan kau telah menghinanya dengan membunuhnya. Kau akan tunggu pembalasanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Diananto, channel Gado-Gado di mana kita bakal bahas semuanya di sini. Oke guys, kali ini di podcast kedua gua setelah yang pertama itu kan sama Abi. Dia pengisi suara Hero Fredrin, terus juga pengisi yang di One Piece live action jadi si Bagi, dan yang lain-lain banyak banget lah. Kali ini gua kedatangan tamu yang lain, daber muda juga, seusia lah sama gua gitu ya, beda-beda dikit lah. Dan dia ini pengisi suara di Mobile Legends, dia ngisi 3 karakter. Bener nggak? Ntar gua tanya sudah. Terus di Boruto juga ikutan juga barengan sama gua. Ini dia Nugraha. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos dulu dong. Nu apa kabar Nu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari sini? Mau bahas ini? Gak ada. Kenapa? Gak. Keren banget gila. Aja. Lo tau nggak ini apaan? Maksudnya karakternya? Oh, Metal Greymon kan? Yoi, lu nonton? Kagak sih. Lo main PS2 ya? PS2. Digimon Rumble Arena. Sama berarti sama gua. Oke, dong gimana perjalanan dari rumah lu di Bekasi kan? Yoi, di Bekasi ya. Jadi emang agak jauh planet Bekasi itu. Baru gua mau ngomong aja pakai ulang alik, ternyata dia ngomong duluan. Oke, berarti tapi perjalanan aman lah ya. Aman lah. Aman, thank you banget sebelumnya lu udah mau datang ke Siap. podcast gua kali ini. Biasalah gua ngobrol-ngobrol sedikit lah. Kalau di channel gua ini, biasanya tuh gue suka ngobrolin tentang perjalanan lu awal jadi dubber. Karena seinget gua nih, Ya. gua pertama kali ketemu sama lu waktu di studio yang ada di Jalan Benda lah. Nggak usah disebut lah tidak ya. boleh disebut. Nggak boleh disebut lah ya. Ada di Jalan Benda, gua tuh ketemu sama lu waktu lu masih diantar-antar sama nyokap lu. Oke. Nyokap bener ya? Bener, Nyokap lu ya. Nah, itu tuh lu emang awalnya dari usia berapa sih? Oke. Jadi awal jadi dubber itu ya guys dari umur 7 tahun sebenarnya ya. Jadi kebetulan bokap itu operator dubbing ya, RE ya, Recording Engineering. Di studio namanya dulu PT Idola Citra Utama ya. Jadi bokap tuh dulu kerja di sana tahun 2001 apa 2002 gitu ya. Terus studionya sempat ya kebakaran, pindah lokasi. Nah, dari situ baru mulai pelatihan. Nah, di pelatihannya ini sebenarnya nggak sengaja gitu. Jadi dulu kan kalau misalkan kita tahu pengisi-pengisi suara yang khusus karakter cowok ya. Iya. Karakter cowok kecil itu biasanya diisinya sama cewek ya. Betul. Cewek tuh kayak Kak Akis, terus siapa lagi tuh ya. Banyak deh pokoknya gitu kan. Contohnya juga Bahana Bahagiana tuh kan jadi Naruto ya. Woi. Pokoknya ya dulu ya karakter cowok itu untuk yang anak-anak itu ya pakai cewek. Nah, mungkin sempat kepikiran dari pihak studionya atau dari mana gitu. Butuh suara asli bocah gitu kan. Apalagi dulu karakternya tuh film apa gitu ya. Jadi emang butuh bocah yang anak umur 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Ya udah akhirnya sama temannya bokap itu. Nama bokap kan Ucup panggilannya ya. Ucup, anak lu ikut latihan aja sama gue gitu kan. Kita lagi butuh nih suara anak kecil di studio. Akhirnya mulai tuh di latihan. Pokoknya latihannya itu setiap hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Sabtu deh. Sabtu itu seminggu sekali latihan sambil gimana kita baca naskah, terus tentang timecode gitu. Jadi umur 7 tahun tuh ya udah diajarin, nanti kamu masuknya di timecode segini ya gitu. Ya udah latihan terus. Ya namanya juga bocah gitu ya. Kadang capek nih gitu kan. Aku mau jajan dulu gitu. Iya sih, tapi alhamdulillahnya sih nggak pernah kayak gitu. Paling kalau misalkan ya bocah bolot lah liar gitu ya. Sedih gitu ya diomelin. Oke. Lu kan berarti dari tahun 2004 berarti 4. Itu udah sistemnya dubbingnya tuh bareng-bareng atau udah sendiri-sendiri? Oh, yang sendiri-sendiri. Jadi ya gitu kayak dubbing sekarang gitu kan. Dia tar jam segini siapa gitu. Jadi udah yang sendiri-sendiri, nggak kayak yang dulu yang cerita senior-senior yang harus rame-rame. Kalau nggak rame-rame ya ketinggalan. Soalnya kalau buat informasi buat kalian guys, jadi kalau misalkan dulu itu dubbing itu zaman dulu itu semuanya harus ngumpul. Jadi kayak ya peran A, peran B, peran C itu langsung ngumpul semua. Kalau sekarang tuh udah karena komputerisasi jadi bisa sendiri-sendiri. Dan lu udah di zaman yang sendiri-sendiri. Iya, Dulu masih berarti kelas 1 SD dong? Ya, 1 mau naik kelas 2 SD. Ya.
gimana cara bagi waktunya lu? Waktu itu inget ya? Kalau dulu tuh ya kan awal-awal ke studio dulu pas bokap gitu ya, hari Sabtu misalkan lagi masuk ya udah. Tapi seinget gue sih dulu ya tiap hari Sabtu lah gitu kan. Namanya bocil masa ya apa sih namanya pulang sekolah langsung dubbing gitu kan. Terus juga bokap kan masuk kerja jam 8. Terus saya juga pulang kan jam 10, nggak mungkin dong bokap masuk kantornya telat. Akhirnya ya di jadwalnya ke hari Sabtu khusus yang bocil-bocil gitu. Khusus yang bocil-bocil. Berarti ada selain lu? Ada. Jadi waktu angkatan gua tuh ada dua sebenarnya, 2 orang. Nah, yang 2 ini kayaknya nggak lanjut sih. Sedang lost contact gitulah. Jadi yang di angkatan gue itu ya sebenarnya yang di studio gue ada 2 orang. Terus di luar itu ada 1 yang di Jalan Benda itu dulu pertama kali ketemu. Sama siapa ya namanya ya? Pokoknya yang di luar itu oh iya namanya Gino, pengisi Si Bolang dulu ya. Oh, Si Bolang, oke. Yang tahun 2007 sampai 2010 tuh ya. Sama ada lagi lah yang MC Pro dulu. Di MC Pro ada juga dia. MC Pro itu, yang angkatan saya ya, angkatan gua. Habis itu ya udah, mungkin kalau diingat-ingat yang lanjut sih seingat gua doang ya. Untuk yang lain gua nggak tahu, mungkin mereka sudah ya punya kesibukan di tempat lain ya. Gitu. Berarti lu udah dari usia 7 tahun itu terus lanjut, apa lu ada waktunya? Kalau kemarin kan Abi waktu gua ngobrol tuh dia ada putusnya dulu nih. Nah, lu ada waktu vakumnya juga nggak? Oke. Jadi dari umur 7 tahun itu kan di studio bokap dulu lah, belum berani kemana-mana karena kondisi emang bokap kerja di sana. Ya udah dubbing di situ aja. Terus setelah itu sekitar tahun 2006 ya, 2006 atau 2007 itu studio keuangannya lagi agak ini ya, collapse. Akhirnya terpaksa bokap waktu itu diberhentikan, ya kan. Nah setelah diberhentikannya itu ya alhamdulillah gitu. Jadi rezekinya ke gua. Jadi setelah itu ada yang nge-WA dulu belum ada WA ya, SMS atau telepon gitu ya. Cup, anak lu bisa dubbing nggak? Iya. Kan ke bokap. Casting dong di studio ini gitu kan. Ya udah alhamdulillah. Jadi bokap nggak kerja, larinya ke gua rezekinya. Jadi kondisinya pada saat itu ya gua dubbing, bokap sebagai manajer gitu, motor itu. Dia yang ngatur-ngatur nih, jam kesini. Ya, jadi pulang sekolah itu ya misalkan masuk pagi sampai jam 12 ya, jam 12 siang. Udah dari situ ya muter misalkan jam 2 kemana, sore kemana, malam kemana kayak gitu. Terus juga pernah ngalamin juga yang studionya Abi itu dulu ya. Yang sinetron di dubbing bahasa Indonesia. Oh iya, Abi pernah cerita gitu. Iya, majuin. Jadi kan dulu ya waktu bocil ya, kelas 5 SD lah, alhamdulillah 2007 tuh muter kemana-mana gitu. Ya itu sempat ngalamin juga yang film sinetron itu yang didubbing Genta Buana. Jadi ya misalkan di sini di Jakarta nih sore sampai di Genta Buananya maghrib gitu. Gimana sih Genta Buana? Gue lupa kemarin. Itu Lipo Cikarang. Jauh gila juga ya. Jauh banget. Berarti lu bisa dibilang nggak ada berhentinya dong ya dari semenjak 7 tahun itu terus lanjut sampai sekarang. Pokoknya gitu ya? Mulai benar-benar sibuk itu 2007 sampai 2010 ya kan. Terus juga cita-citaku Trans 7 dulu kan pernah ngisi juga tuh kan. 2007 sampai 2010 ya muter-muter lah di Jakarta ya alhamdulillah kan. Jadi bokap itu ya nggak bisa kerja juga karena ya tawaran dubbing ya banyak sih alhamdulillah kan. Jadi ya ganti-gantian ya. Kan pernah ditanya juga sama senior gitu ya yang orang tua yang udah anak-anak juga kan. Nanya dong. Kamu dulu waktu kecil nggak capek atau apa gitu ngeluh gitu ya. Iya. Terus jawab kira gini ya. Kenapa gitu dulu tuh nggak kepikirannya gua sih yang kerja gitu ya. Tapi di satu sisi juga gue juga nikmatin duitnya kan buat jajan atau buat apa beli barang-barang, beli HP sendiri atau apa. Jadi dari situ ya udahlah kalau mau beli apa-apa ya udah dubbing aja kerja gitu. Hasilnya dibagi sama orang. Berarti udah punya apa ya? Udah punya plan kalau misalkan gua dubbing, gua dapat duit, gua bisa gini. Soalnya kan yang tadi lu bilang orang tua yang lain cerita, anak saya kok gimana gitu, tapi lu nggak merasakan hal itu gitu ya. Mantep banget. Berarti dari semulai situ lu terus jalan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke yang tadi tuh, lu kan ikut di Mobile Legends. Ingat gak lu jadi karakter siapa aja? Oke. Pertama itu jadi Bruno. Boleh contoh nggak satu?
Energi Eruditio berhasil menyelamatkan lagi. Anjing masih hafal nih. Terus 2. Kalian mau bergabung dengan tim kami? Anjing, inget loh. Karakter yang kedua. Yang kedua tadi siapa ya? Vale. Vale. Soalnya pasangannya gua. Gua jarang pakai Vale, jadi gua agak lupa deh. Di manakah pria yang mengendalikan api kali? Di manakah pria yang menikahi? Anjir, itu yang video gua anjir. Diplesetin. Yang ketiga, Arli. Selamat datang di pertunjukan sulap terbaik di dunia. Ini karakter yang ngeselin sebenarnya. Dia nyuti terus dia kabur aja. Nah, waktu itu lu dalam ikut proses casting atau bagaimana? Ya di casting sih. Nuk ikut castingnya buat project ini. Ya gue nggak tahu casting apaan gitu ya. Biasanya kan nggak dikasih tahu. Ya udah datang di casting, udah alhamdulillah dapat gitu kan. Dapat 3 karakter itu. Tapi lu cuma 3 itu doang. 3 itu doang. Emang udah dibatasin. Udah dibatasin. Nah, terus lu sebelum dubbing itu main nggak? Main sih. Oh, udah main. Main tapi ya nggak sesering yang mungkin yang lain yang nyampe mythic atau apa gitu. Gue ngerti soalnya jarang main ML ya teman-teman ya. Jadi ya udah sekedar main have fun doang, udah bosen ya udah uninstall. Kadang kalau ini ya udah main sebentar. Gitu. Jadi kasusnya kalau dia sih sebenarnya udah main duluan. Kalau gua kan ketika ngisi baru gua main. Soalnya setelah ini gua sama kayak Abi juga waktu itu. Abi kan kita ngerank juga. Nah kalau sama Nugraha mungkin kita klasikan aja kali ya biar bisa milih. Nanti biar aja bisa kali milih. Makanya lu jangan skip. Gue mau ini lagi nih. Apa tuh? Tadi kan yang dubbing ya takutnya mungkin putus teman-teman agak bingung ya. Nah 2010 itu kan pecah ya namanya cowok puber ya. Iya. Nah itu gimana kan tuh? pada ngalamin juga kan yang dubber cowok pasti kan. Dan mungkin dubber-dubberan yang anak-anak sekarang mungkin juga mereka pasti mengalami yang namanya puber itu kan. Suara pecah, ya udah. Yang kontrak yang di Trans 7 itu gak diperpanjang kan. Karena suaranya kan pecah. Jadi berubah. Iya, mau masuk suara anak kecil nggak bisa, mau masuk suara yang kegedean nggak nyampe kan. Akhirnya ya udah. Jadi selama suara pecah itu 2010 sampai 2012 itu dubbingan jarang kan. Dan alhamdulillah ya ada sih 1-2 dubbingan yang di Pondok Gede dulu. Cevai itu ngisi film itu. Yang tahu street football yang itu. Gua nonton anjir yang kartun tayangnya di La TV. Iya. Anjir. Kan dulu kan diisinya sama Bang Kamal ya. Iya. Nah, terus di dubbing lagi gue yang ngisi. Oh, gitu. Iya, gua nonton ternyata suara dia anjir yang di La TV. Terus ya itu. Ya di situ ya ketemu sama almarhum Om Ipi ya. Iya. Ya, terus aku masih inget banget dah. Dulu ya ketemu beliau kadang bareng gitu pulangnya kalau take di Cevai malam dianterin ke tempat naik umum gitu kan. Kondisinya waktu itu suara gue pecah, bokap akhirnya kerja lagi kan. Jadi ya itu gue dubbing naik umum gitu kan ke Cevai atau apa naik umum. Kadang kalau misalkan agak malam ketemu Om Ipi ya bareng gitu ya. Jadi sampai sekarang tuh inget banget ya sama Om Ipi gitu. Dia salah satu orang yang apa ya berjasa gitu ya. Berjasa ya begitu, Bang. Oke, berarti lu benar-benar soalnya gua tuh ketemu sama lu itu di bulan tahun 2013. Ya 2012-13. Pokoknya gue tuh masih SMK kelas 1 SMA SM dah kelas 1. Project Zik and Luther. Gue sama dia tuh Zik and Luther dan dia tuh suaranya tuh emang gue sering banget denger suara lu di TV karena kan gue berawal dari nonton gitu kan. Dan ketika anjir kayaknya ini suara pernah denger tadinya gue nggak tahu lu nya tuh yang mana gue tuh nggak tahu ketika ngeliat oh ternyata dia. Berarti lu sekarang tuh usia berapa sih Gak sensitif kan usia. Tapi gue justru mau nanya lu. Menurut lu gue berapa? Gue 27 tahun ini udah 27. 27. Lu tebak gue berapa? 32. Iya sih bener. Soalnya gue ketemu sama dia tuh masih dianterin dan gue tuh masih kuliah waktu itu. Lu masih kuliah. Gue juga waktu itu masih kelas 1 STM lah SMK. Masih diantar nyokap. Kenapa diantar nyokap dah? Kenapa? Karena waktu itu belum punya SIM. tapi udah bisa naik motor bisa. Udah bisa cuma karena belum punya SIM. Belum punya SIM jadi kalau ada polisi ya udah tukeran. Kagak tukeran sudah. Ini Pak nganter ibu saya. Oh jadi kejadiannya gini. Lu tetap yang bawa, cuman nyokap lo di belakang. Iya, buat tameng. Ternyata kayak gitu. Coba lucu juga ya. Tapi selama perjalanan karir lu menjadi dubber dari usia kecil banget, lu ada nggak sih pengalaman yang bikin lu tuh
merasa gimana ya? Merasa bosen lah. Kalau tadi pas waktu kecil kan karena lu ngerasa ya ada dalam tanda kutip ada tanggung jawab juga kan ya, karena bokap nggak kerja dan lu juga mendapatkan keuntungan punya duit lah gitu. Selama itu kan dari 7 tahun nih sampai sekarang, lu pernah nggak ngerasain kayaknya gua gimana gitu? Sebenarnya titik jenuh di dunia dubbing enggak ya, tapi yang mungkin pernah itu ya apa ya? Jadi ya alhamdulillah kan tahun kemarin tuh ya dubbingan penuh gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai viral lu. Nah, jadi gue inget banget itu selama seminggu itu berangkat dari pagi pulang jam 10 malam gitu kan ya, keliling 3 studio gitu kan ya. Itu gue inget banget 3 hari itu pagi, sore, malam itu 3-3-nya PU semua. Gue tenggorokan lu gimana? Pokoknya pagi misalkan ngisi film serial kartun 2 episode PU. Siangnya juga sama. Terus dari sore sampai malam itu ngisi film Korea yang sejam itu PU 3 episode 4 episode. Gue yang pegang. Astagfirullahaladzim, gue jenuh banget gitu ya. Maksudnya jenuh dalam pekerjaannya sih enggak, cuma ya ngerasa buset capek banget gitu ya. Tapi dalam hati juga ya alhamdulillah dipercaya kan rame gitu ya. Betul. Paling cuma jenuh karena capek aja, bukan karena bosan sama kerjaan. Oh, jenuhnya gitu. karena capek gitu kan. Iya. Gua mau istirahat dulu jadi PU lah. Bukan istirahat jadi maksudnya dalam gini, maksudnya ini kagak ada jeda break apa gitu ya. Gue nyampe pernah di studio tuh sama operatornya. Bang, tar dulu ya, gue tidur dulu setengah jam. Angkat gitu ya. Di studio tuh gue istirahat dulu setengah jam. Ya udah lanjut lagi gitu, saking ya jenuh gitu, nggak ada waktu istirahat gitu. Tadi lu bilang satu hari bisa sampai ke 3 studio. Rekor lu yang terbanyak dalam satu hari pernah nggak lebih dari 3 studio? 5. Anjay! 5! Jaraknya jauh-jauh? Enggak sih, tektokannya nggak terlalu jauh. Pokoknya gue ngatur jadwal gimana caranya pas muter itu yang terakhir itu yang deket rumah. Iya sih, sama. Pasti begitu. Pasti gitu. Kalau dubber itu pasti ngaturnya yang terakhir adalah yang paling deket sama rumah. Pasti begitu. Berarti apa ya? Lu tuh udah ngelotok banget ya untuk ngatur-ngatur segala macam. Selama lu dari 7 tahun sampai sekarang, ada nggak yang apa namanya project yang sama lu tuh merasa nempel banget di otak lu? Apakah itu karena project pertama kah atau karakter yang lu suka kah? Ada nggak, punya nggak? Kalau yang nempel banget itu Spider-Man Civil War. Civil War. Spider-Man apa namanya? Captain America Civil War. Jadi Tom Holland-nya. Anjir, lu jadi Tom Holland-nya. Terus Spider-Man yang Endgame sama apa? Yang apa sih namanya sebelum Endgame tuh? Infinity War. Infinity War. Soalnya gue di situ jadi Star Lord-nya. Oh, jadi itu yang kenapa lu berkesan dengan karakter itu? Karena emang dulu bocil ya, demen Spider-Man kan. Ya udah. Terus juga Tom Holland tuh kan dia punya apa ngisi suara juga tuh. Onward yang lu ngisi sama gua. Oh, yang ini ya? Aduh, penyihir. Iya. Iya kan? Yang itu yang di istilah. Lu abangnya, gua adenya. Oh iya ya. Iya. Itu si Chris Pratt sama si itu kan ya Tom Holland. Oh, gua baru tahu loh kalau itu Tom Holland yang ngisi. Tom Holland. Oh. Pokoknya gitu. Ya perannya Tom Holland tuh ya itu banget kan. Keren banget. Berarti dia suka sama karakter itu dan berbekas karena dia ngisi Tom Holland gitu. Tom Hollandnya gitu. Nah, selama ini nih kan banyak juga sih yang penasaran lu. Sebenarnya tuh kerjaan dubbing itu bisa untuk mencukupi guys. Nah, ini nih penting. Usia 7 sampai sekarang menurut pendapat lu pribadi lah. Kalau pendapat pribadi ya kalau lagi rame ya wah gitu ya. Tapi kalau lagi sepi ya kayak kemarin Abi gitu kan ya cari sampingan lain gitu kan. Entah itu dari nge-grab atau mungkin ya punya sampingan mungkin ya ada bakat bisnis online gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya cukup atau enggak, cukup sih alhamdulillah. Yang penting ketika kita emang dubbing itu bisa memberikan yang terbaik ya. Kan namanya juga kerjaan dubbing yang kita tahu kan by friend gitu ya, dari kenalan-kenalan kan. Jadi dalam dubbing ini pentingnya menjaga nama baik, terus juga menjaga kualitas juga kan pas main gitu. Jadi mungkin ketika ada project berikutnya dari teman-teman ya atau mungkin dari senior-senior, ya insya Allah nanti kan dipanggil lagi gitu kan. Yang penting ya kalau ditanya cukup-cukup, yang penting itu tadi jaga kualitas lah gitu. Jaga attitude kayak gitu-gitu ya. Berarti ya dari pendapat lu ini bisa
ya bisa lah mencukupi kayak gitu ya. Bisa. Nah tadi lu bilang kan kayak Abi punya sampingan. Nah lu pernah nggak ke titik di situ? Oh. Apakah lu punya sampingan juga? Oke. Kalau gua kan ini. Gua lagi usaha. Berarti emang lagi nyantai. Ya, jadi Lu pernah nggak sampai ke titik itu? kalau misalkan dulu nih ya, agak keluar sedikit ya. Sebelum gue nikah, itu emang dubbingnya nggak itu ya. Maksudnya ya paling dapat berapa sih sebulan gitu ya. Pas lagi zaman-zaman kuliah gitu ya. Tapi serius, setelah gue nikah ya, gue udah nggak pernah lagi tuh megang aplikasi itu. Apa? Grab atau Gojek gitu. Tapi lu punya? Punya. Oh. Jadi pokoknya setelah gue nikah, plek, udah itu nggak kepegang aplikasi ya. Alhamdulillah lah ada aja gitu. Ada aja gitu ya. Ya, jadi nah, guys, tapi dia udah nikah tuh, dia usah punya harapan nih cewek-cewek ya. Terus. Gak pernah kepegang, oke. Terus itu juga bini gue yang mau. Kan? Canda. Pokoknya ya itu dah setelah nikah. Ya alhamdulillah ada gitu ya. Kalau misalkan itu ya mungkin rezekinya bini, rezekinya anak gitu. Jadi ya alhamdulillah sih setelah nikah sih nggak pernah nyampe ke titik di mana nyari sampingan yang bener-bener kayak harus ngojek atau apa gitu. Emang kalau misalnya bilang sih rezeki abis nikah apalagi ada anak tuh iya, ada aja. Ada aja dan sih. itu dialami sama lu ya? Iya serius. Mantap. Dah. Oke, tadi lu bilang katanya ada aja rezeki dari dubbing ini selama lu mau nikah. Nah, kebetulan kan ya bukannya kita mensyukuri atau gimana ya. Lu juga kan alhamdulillah bukan gimana nyebutnya ya? Lu dapat lemparan lah ya, lemparan peran di film Boruto untuk menggantikan almarhum tadi Bang. Gitu kan. Nah, gimana sih ya dibilang perasaan ketika dapat peran itu gimana sih? Kita nggak usah ngomongin karena lemparannya ya. Iya. Oke. Jadi ya pertama ya senang ya alhamdulillah kan tadi ya pas awal Boruto wah Kawaki nih boleh diajak casting itu aja gak dapet. Gue nanya kan yang ngisi Kawaki siapa? Udah ada yang ngisi. Bang ya. Berarti lu ngincer karakter Kawaki, lu nonton dan baca manganya? Enggak, paling nonton di itu doang, online gitu lah. Nonton online. Terus pas gue nanya ke Kel, lu kalau nggak salah ya udah ada yang ngisi Nuk, siapa gitu. Pas gue aduh udah ada yang ngisi. Makanya lu jadinya adalah si Denki ya kan karena dapat casting dari Ero ya. Betul. Ero kan. Casting Ero nge-WA gue. Casting doang buat peran Denki sama Kode. Kode apa Kode sih? Kode kayak Kode ya kemarin dia nyebutnya. Kode merah kode. Jadi kode. Oke. Terus suruh via WA baca naskah. Ya udah alhamdulillah kan keterima. Ya Kawaki nggak dapet, Kode pun dah. Jadi aja. Lu masih inget gak satu kalimat lah yang dibilang sama Kode nih? Kode. Otsutsuki adalah dewaku. Dan kau telah menghinanya dengan membunuhnya. Kau akan tunggu pembalasanku. Anjay, lu ngomong Otsutsuki padahal gue Otsutsuki-nya. Soalnya gue jadi yang ngerakstukin Momoshiki. Oh, si Momoshiki. Gue jadi Momoshikinya pas bertarung. Berarti lu ngikutin animenya dong? Gimana ya? Kadang ya kalau misalkan yang filler-fillernya gue nggak ngikutin sih. Mungkin cerita-cerita udah pas masuk Amado, kayak gitu. Masuk ke Amadonya ya udah. Habis itu ya lanjut nonton lagi. Pas ketika udah masuk filler-fillernya mungkin gue skip Kita ngeliat di komunitas mana nih yang lagi seru. Oke. Gue mau nanya kayak gini nih. Lu kan nonton Boruto lah ya. Dan banyak yang bilang katanya Boruto adalah aib shonen. Apa tuh? Maksudnya malu-maluin lah dalam tanda kutip. Ini buat kalian nih. Jangan tahu dia ketawa. Katanya Boruto malu-maluin. Dia merusak merusak citra Naruto. Nah, menurut lu yang ngisi juga, dubbing juga, yang nonton juga setuju nggak? Lu setuju nggak? Jadi kalau tanya ya, apa ya? Secara mungkin ya kita yang nonton Naruto dari kecil, gimana dia perjuangannya gitu ya. Mungkin agak sedikit kecewa ya karena wajar lah fans ya, bukannya munafik ya teman-teman ya, karena kan kita sebagai dubber juga harus tahu ya cerita filmnya. Betul. Ya gimana kan Naruto yang dari kecil, gimana ditempa gitu tiba-tiba dinner gitu. Ya agak sedikit kecewa sih, tapi mungkin ya udah mungkin emang dari penulisnya mau seperti itu. Ya udah jalanin aja. Toh juga
kita dubber cuma ngisi suaranya doang, bukan Iya, membuat cerita. Betul, kita ini cuman mengisi doang. Soalnya gue sendiri juga ngerasa seperti itu, Nu. Nah, Jadi ada satu episode, dia itu yang ngelawan apa gitu ya, gue lupa tuh ngelawan pasukan apa gitu. Dia tuh pakai Sweeton, mereka panik. Dalam pikiran gue, ya anjir waktu di Naruto kayak Sweeton bisa dilawan pakai Raiton gitu kan. Petir, di situ ada Sarada, ada Mitsuki juga kan yang bisa. Kenapa nggak dilawan gitu? Anjir kok kenapa gini banget gitu. Buat gue juga secara pribadi agak mana gitu ya. Cuman ya ketika gue dubbing jadi Amado, kan gue jadi Amado juga kan. Jelasin tuh, ternyata seru juga. Maksudnya ketika lawannya adalah alien kan gitu ternyata. Terus ada melibatkan teknologi juga kan. Iya, sekarang kan ada teknologi segala macam gitu kan. Ternyata asik juga gitu loh. Nah, harapan lu ke depannya, Nu, sebagai seorang dubber, lu berharap ke depannya kayak gimana? Untuk kerjaan dubbingnya ini. Kerjaan dubbing ya? Ya, pasti makin ramai dong. Amin. Terus juga apa ya? Mungkin ya bisa ketemu teman-teman baru juga kan yang sekarang mungkin ada pelatihan gitu. Jadi ya nambah relasi juga kayak gitu. Jadi ya makin rame, terus juga apa sih namanya? Bisa ketemu teman-teman baru. Honor naik. Hah? Apa tuh? Honor naik. Udah diwakilin ya. Ada pada kayak Butuh gitu. transfer juga sih. Oke, ini udah berapa menit? 26 menit. Oke guys, segitu aja obrolan. Mungkin ada Nugraha mau ditambahkan lagi setelah kita mau menutup dan kita akan mabar. Oke. Jadi sebelum nutup tadi ya harapan-harapan ya, terus juga pesan-pesan juga buat kita semua sebagai dubber ya, itu aja tadi, dijaga kualitasnya sebagai pemain gitu juga, apa sih relasinya, hubungannya seperti itu. Dan juga ya mungkin ya kalau misalkan dapat ya itu peran-peran itu ya nikmatin aja gitu, dapat peran yang apa, kayak misalkan Abi malah dapat peran yang kayak Joker, dia malah wah gitu. Ya kayak gitu dah. Pokoknya sebagai penutup, tetap semangat buat teman-teman yang sebagai dubber atau mungkin fandom juga ya. Kalau mungkin dari kita sebagai dubber mungkin ada yang mainnya agak kurang nih gitu, gimana, sampaikan saja, tapi juga perlu yang sampai yang ini apa sih gini gitu kan. Beda lah kan, orang Indonesia cara mainnya bagaimana, atau mungkin yang Jepang tuh kayak gimana cara mainnya gitu kan. Biasanya kan yang gue baca di kritik tuh mungkin yang itu sih, yang Jepang itu ya dubbingan Jepang ya. Ya, kebanyakan anime dan mereka tuh sebenarnya menurut gua karena nggak terbiasa aja gitu loh. Karena kalau misalkan yang gua baca-baca kayak di Naruto lah, ini kan Naruto lagi diulang lagi nih sama GTV di versi yang kecil. Itu komennya bagus-bagus tuh. Iya. Karena mereka tuh terbiasa sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu tadi, kalau emang ada yang mungkin kurang, sampaikan aja itu kan. Bisa jadi perbaikan buat kita sebagai dubbernya. Betul. Oke deh, itu aja. Apa ada lagi? Udah itu aja. Mungkin mau lanjut apa nih abis ini? Melanjut nge-push rank lah, push rank klasik dulu aja lah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan kemana-mana karena nanti setelah ini di video berikutnya gue sama Nugraha bakal pakai suara masing-masing di Mobile Legends. Guys, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.